Oke, kita akan mulai sedikit ke materi. Meskipun ini bukan kuliah, kita diskusi aja. Kenapa sih kita mulai bisnis mulai dari muda? Nah, ini pertanyaannya. Nah, alasannya yang klasik, mesti kenapa nggak mau mulai dari muda adalah saya nggak punya modal, saya nggak punya pengalamannya. Tapi kalian sudah belajar mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, 12 tahun kalian belajar. Ini waktunya kalian untuk mencoba. Kalian masih muda, punya kesehatan pertama ya. Alhamdulillah semoga kita diberi kesehatan selalu. Kita punya keberanian mencoba. Yang muda itu mesti ingin punya pengalaman, ingin ngapain sih setelah kuliah itu. Nah, kalian punya jiwa yang berani untuk mencoba. Itu adalah kelebihan dari kita yang masih muda seperti saya. Ini kan masih 11-12 lah sama kalian umurnya kan. Terus yang kedua, seringkali bisnis itu tidak berjalan mulus. Itu sudah menjadi rahasia umum. Dan tidak semuanya berhasil pada kesempatan yang pertama. Bahkan seorang Elon Musk itu tidak berhasil pada awalnya. Dia mulai dari kerja serabutan, terus akhirnya bikin perusahaan Zip2. Kalau zaman saya dulu itu bikin Zip, nah itu ada Zip2, itu produknya Elon Musk. Sebelum dia kemudian mendirikan X.com, itu yang menjadi awal mulanya di PayPal. Dan sekarang kita tahu perusahaannya banyak, perusahaan-perusahaan Elon Musk. Kalian yang masih muda itu punya jatah gagal istilahnya. Kalian belum punya tanggungan. Kalau saya sudah punya anak, nah, kalian masih belum merit kan kayaknya nih. Apa mau merit dulu sebelum menjadi sarjana? Nah, sebelum punya tanggungan, kalian punya jatah gagal. Ya bukan berarti harus gagal, tapi dari situ, dari kegagalan, kita akan belajar mendapatkan pengalaman. Dan menurut saya, guru yang paling berharga adalah sebuah pengalaman. Jadi kalian lulus dari UNER itu bukan berarti kalian sudah berhenti namanya sekolah. Jadi ini justru malah awalnya kalian akan memulai sebuah sekolah yang sangat-sangat berharga adalah pengalaman. Dari situ kita bisa menjadi seorang yang berhasil, meskipun itu kita nggak harus entrepreneur ya, bisa intrapreneur yang disebutkan tadi mbaknya, itu kita harus belajar dari sebuah pengalaman di situ. Oke. Kelebihan kedua adalah kalian berada di era yang semuanya serba digital di sini. Dan kalian adalah generasi milenial. Kalau saya dulu mungkin generasi ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalau kalian mungkin generasi micin atau milenial ya mungkin ya. Nah, di generasi milenial itu ada kecenderungan lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya. Terus teknologi, kalian itu lebih adaptif dari teknologi. Kalau dulu ada lagu seperti habis bangunku terus mandi, itu harusnya sekarang harus dirubah. Untuk generasi milenial, bangun tidur itu ku cari HP sudah. Nah, itu teknologi sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk di era digital ini. Terus generasi milenial itu lebih fleksibel dan adaptif. Contoh paling mudahnya kita ya ikut berduka cita juga di ini COVID ini kan semua banyak yang meninggal, banyak yang kita nggak bisa kuliah. Tapi kalian berhasil. Zaman dulu saya nggak bisa membayangkan kuliah itu hanya bertatap mata dari laptop atau HP. Ketemu aja dengan gurunya aja mungkin nggak nyambung masihan gitu yang diterangkan sama dosennya. Kalian bisa kuliah dari hanya dengan Zoom, dengan hanya lihat HP atau laptop. Itu sebuah, menurut saya adaptif sekali itu. Terus yang kedua adalah di zaman yang era digital ini semua bisa belajar dari misalkan YouTube.
Kalian bisa merakit apapun, belajar apapun, caranya mancing, mau buat bom lah istilahnya gitu, atau mau memasak, atau belajar menjadi Elon Musk, itu mungkin untuk hanya cuma ketik di YouTube atau Google, kita cari caranya. Kita sudah bisa tahu apapun caranya untuk hal yang seperti itu. Sangat mudah untuk pada era-era digital ini. Terus, tapi semua, ingatlah, semua itu yang di YouTube dan apapun itu yang kita lihat di internet hanyalah seorang teori. Tidak menjamin kesuksesan. Analoginya seperti ini. Mungkin teman-teman kos-kosan ini paham sekali ini. Pernah tahu yang namanya Indomie kan? Nah, di Indomie, di baliknya itu ada cara memasaknya. Semua orang pasti bisa memasaknya kan? Hanya rebus air dan lain-lainnya. Tapi kenapa kalau bikin sendiri sama beli di warung itu rasanya beda? Lebih hasilnya kita beli di abnormal lah, agak ya mahal sedikit lah, atau lihat lebih wow gitu. Kenapa kok rasanya beda gitu? Itu bukan karena sudah kita terlanjur bayar nih ya, terlanjur bayar ya harus enak lah, nggak udah bayar mahal daripada bikin di rumah. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi mereka itu sudah punya pengalaman, punya jam terbang tinggi. Kenapa caranya memasak Indomie itu bisa lebih enak. Nah, untuk itulah kalian butuh pengalaman itu, belajar dulu. Perlu jam terbang tinggi untuk bisa menjadi seorang yang sukses. Jadi teori itu tidak menjamin kesuksesan. Jadi harus mulai dari kita sendiri untuk meraih kesuksesan itu. Oke, terus yang kita kembali ke ekonomi digital. Di zaman sekarang semuanya kayak tadi saya sebutkan. Ojek dulu nggak bisa saya bayangin bisa di-online kan. Toko di-online kan. Tiket di-online kan. Bahkan tadi yang seperti saya sebutkan pada 2003 saya itu membentuk sebuah organisasi namanya WEBS, DFWB. Itu bahkan adik-adik generasi saya yang di era setelah saya, itu mereka sudah beberapa orang itu sudah mendirikan startup. Ada yang namanya carnivore.id, itu produk webs. Terus ada Garda Catering. Terus bisa dicari di Tokopedia, ada yang namanya Broman, itu skincare untuk yang cowok. Itu semuanya anak-anak dari webs. Mereka awalnya belum tahu apakah yang akan dia lakukan setelah kuliah. Apakah jadi pekerja, itu juga nggak ada yang salah. Jadi pekerja, sukses dulu, baru mendirikan. Kita tahu kalau pernah dengar namanya Widodo, WMMP itu dia seorang direktur Wika yang akhirnya sekarang mendirikan perusahaan untuk ayam, pemotongan ayam. Itu oke, nggak ada masalah. Jadi tidak ada yang 100% cara yang benar untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak ada yang 100% benar. Banyak cara jalan menuju Roma. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, startup mereka sudah mulai pada zaman sekarang. Startup itu sangat booming, semuanya serba digitalkan. Apapun itu, mulai buku digital sekarang, bank juga mungkin kedepannya digital. Pasti ini banyak kurang lebih akan mengurangi peluang kalian untuk menjadi pekerja karena semua serba digital, serba robot. Bank pun akan kedepannya pasti akan berkurang, nggak akan banyak seperti sekarang. Maksudnya jumlah karyawannya nggak akan seperti sebanyak zaman saya, zaman kalian akan berkurang. Seperti di Jasa Marga itu mereka sudah mengurangi karyawan dengan semua serba digital. Terus seperti yang tadi saya jawab tadi awal, alasan klasik kenapa ketika muda tidak mau berusaha adalah tidak punya modal. Di zaman era ekonomi digital ini, semua sudah serba dimudahkan. Ada yang namanya crowdfunding. Sekarang itu di era startup ini, perusahaan apapun itu lebih mudah dalam mencari sebuah pendanaan. Jadi ada yang usahanya itu menanam jati, ayam, bahkan untuk keramba ikan, itu mereka bisa crowdfunding.
Itu istilahnya apa ya? Jadi rame-rame, gotong royong lah. Itu mencari pendanaan dari mereka yang memiliki kelebihan dana. Bahkan sekarang OJK itu sudah merilis akan membentuk sebuah board yang khusus UKM. Kalau mungkin kalian pernah dengar ada perusahaan namanya SPAK. SPAK itu adalah perusahaan SPAC, itu perusahaan cek kosong. Ketika kalian sudah seperti sekelas yang saya sebutkan tadi, ada Carnivore, Garda, dan Bromen, itu akan banyak perusahaan-perusahaan SPAK itu berlomba-lomba untuk memberi cek kosong ke kalian. Gimana caranya maju? Nah, hal itu nggak akan kita jumpai pada era-era yang sebelumnya. Di era digital ini, itu semua akan menjadi sangat lebih mudah. Oke, yang berikutnya adalah market share kita di Indonesia itu sudah orangnya sekitar 270 juta orang, itu yang sudah 202 juta itu sudah megang HP, yang setiap hari itu sudah check out di Topetnya, di Shopee-nya, itu check out-nya sudah banyak itu. Ngantri untuk bayar, nunggu gajian dulu. Atau nunggu dapat uang saku ini dari orang tuanya ini kalian ini. Nah, market share kita di Indonesia itu sangat besar. 73%, hampir 75% lah. Itu di Indonesia sudah melek HP-nya ini. Bahkan di Indonesia kalau kita sering tahu, sering trending topik, entah itu di Twitter, sering FYP kalau zaman now itu. Nah, itu kenapa? Karena market share kita di Indonesia itu sangat besar. Kalau kita bandingkan di ASEAN ya, kalau Singapura kan nggak ada orangnya, Malaysia juga ya masih cincai lah, masih banyak yang. Oke, kita akan menuju yang lain adalah kolaborasi. Jadi kuliah itu tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi mencari aset yang bukan hanya uang. Kita bisa relasi, teman-teman ada yang mungkin ya kita ngomongnya yang bukan mereka punya kelebihan sumber dana, bisa menjadi kuliah di UNER. Nah, terus habis gitu ada yang memiliki skill, dia pinter di bidang misalkan melukis, bisa pinter di teknologi, atau dia punya visi. Oh, seharusnya ini bisa dibeginikan. Ini di online kan bisa ini dijual. Mungkin kos-kosan online atau restoran online. Nah, itu juga menjadi aset berharga untuk kita atau seorang mentor. Jadi kalau zaman saya itu ada Budi Chandra atau mungkin sekarang Robert Kiyosaki, itu banyak sekali mentor-mentor itu menjadi aset juga. Karena di situ kita akan belajar banyak. Nah, belajar banyak itu makanya itu saya hadir di sini semoga bisa memberikan pengalaman saya menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang mencari jati diri di sini untuk memulai usaha dari muda. Oke. Jadi berusaha itu harus apa ya? Istilahnya semua itu kita tangani sendiri untuk memulai awalnya. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang Superman yang bisa apapun itu mustahil lah. Yang namanya kesempurnaan itu kan hanya punyanya Allah seorang kan gitu. Jadi kita harus mencari right man on the right place. Jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan di sana, ayo kita punya banyak teman. Sekarang satu angkatan aja sudah 300 orang. Itu pasti sudah banyak punya karakter sendiri-sendiri. Jadi lebih seru kalau usaha itu bareng-bareng. Nah, tapi tentu juga nggak asal milih juga. Jadi right man on the right place. Jadi kita harus tentukan orang yang memiliki kemampuan ekonomi. Itu mungkin di permodalan. Dan belum tentu dia punya skill untuk ingin usaha apa gitu. Jadi kedepannya, future-nya kalian itu seperti yang sebutkan tadi, bahwa di Indonesia itu kita masih dalam developing country yang trap-nya kenapa? Kita itu berada di, kalau sudah kalian kerja itu kebanyakan minimal adalah di
minta gaji minimal UMR. UMR itu sekarang Indonesia, Surabaya sekarang 4 juta lebih. Atau mungkin kalau sudah, itu menurut kalian banyak, atau mungkin sudah direktur di perusahaan itu bisa sampai 15 atau 25. Itu menurut kalian banyak. Kalau menurut saya belum, itu relatif. Karena kenapa? Ada teman saya, ada yang namanya, kalau pernah, mungkin kalian pernah ngopi lah di sana, namanya Coffee Break. Coffee Break itu hanyalah seorang warung kopi ya, yang hanya dikasih wifi. Itu dia, itu angkatan 2004 dari ekonomi. Namanya Franz. Dia memiliki 13 cabang. Dalam satu cabangnya itu satu hari sudah menghasilkan omset sehari itu antara 10 sampai 15. Nah, kalau 13 cabang anggap aja 10 juta. Itu sudah 130 juta per hari. Dikalikan 30 hari. Sudah lebih dari 3M. Jadi, apakah kalian merasa UMR atau gaji 15 juta itu besar? Itu relatif kan. Oke. Jadi kenapa Indonesia itu berada di trap di developing country? Kita bandingkan kalau dari Malaysia atau Singapura, itu mereka sudah di angka di atas 5% ke atas. Bahkan di Cina itu sudah nyampe 20%. Itu mulai muda, mereka sudah menjadi seorang entrepreneur. Nah, bahkan agio gini kita itu masih 0,3, itu sangat-sangat kecil lah. Agio itu jarak antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu jaraknya terlalu jauh di Indonesia. Nah, untuk bisa mengurangi hal itu, nah itu diperlukan kalian untuk entrepreneur ini. Entrepreneur ini bukan hanya harus berusaha, tapi memberikan solusi ketika ada masalah. Bagaimana sih bisa membawa kalian, negara ini kan, masa depan negara ini ada di tangan kalian. Biar menjadi negara yang bukan hanya berkembang, tapi negara maju. Dulu nih, ini zamannya orang tua saya nih, Malaysia, Singapura, atau mungkin ASEAN, itu banyak yang kuliahnya di UNER dulu. Tapi sekarang kebalik. Zaman sekarang itu banyak orang yang maunya kuliah di Singapura, di Malaysia. Nah, gurunya sekarang meguru. Nah, ini kebalik kan ya. Oke, jadi kenapa itu? Makanya kita yang muda ini harus sukses menjadi seorang pengusaha, bisa keluar dari jurang negara berkembang ini, menjadi seorang negara yang dikdaya. Dulu Indonesia adalah bisa disebut macan Asia. Asia loh, bukan ASEAN. Macannya Asia. Sekarang semuanya sudah ya ketinggalan lah. Bahkan istilahnya kayak mobil listrik kita sudah dibeli sama Malaysia. Bahkan Upin Ipin ya. Upin Ipin itu aja bahkan dibeli Malaysia. Bahkan banyak aset-aset kita kayak budaya-budaya kita yang diakuin dari Malaysia. Itu bukan salahnya Malaysia gitu. Karena kita pun juga kurang menghargainya. Kapan sih kita melihat wayang atau mungkin tari-tari yang lain, itu kan sangat jarang sekali. Jadi mereka itu memperkenalkan ke dunia luar di bumi ini bahwa ada budaya di sana. Sedangkan di Indonesia kita nggak bangga karena itu. Makanya hal-hal yang seperti itu harus kita yang muda ini harus peka. Jadi harus menjadi seorang yang mendorong kemajuan bangsa kita. Karena itu kita harus memiliki mimpi yang besar. Start sekarang, jangan besok atau lusa atau nunggu. Jadi kita lakukan sekarang juga. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Misalkan kita bulatkan tekad dulu untuk menjadi seorang entrepreneur atau menjadi entrepreneur. Tidak ada semuanya itu yang 100% benar. Oke, kita akan membahas apa sih entrepreneur itu. Jadi entrepreneur itu seseorang yang mampu melihat peluang. Ini peluang kita lihat
ojek itu ternyata dibutuhkan, nggak ada ojek, hujan-hujan nggak ada ojek, nah itu menjadi Gojek kan gitu. Nah, itu menjadi sebuah peluang, terus mengambil risiko. Jadi nggak ada yang namanya bisnis itu tanpa risiko, itu nonsen. Bahkan yang paling mudah itu kayak misalkan franchise pun itu ada risiko. Semua usaha itu ada risikonya. Terus kita akan menerapkan kreativitas, inovasi, itu yang menjadi pembeda. Jadi kayak misalkan kita lihat ada Excelso, ada Starbucks, itu semuanya jualan kopi. Coffee Break pun jualan kopi. Tapi apa yang membedakan kita adalah kreativitas dan inovasi. Itu yang membuatnya kita bisa memberikan sebuah value added yang bermakna bagi lingkungan kita semua. Oke, tadi saya jelaskan bahwa semua ada risikonya. Entrepreneur itu juga ada black and white-nya. Itu waktu adalah milik kalian. Kita fleksibel. Nah, ini yang biasanya bangsawan. Bangsa nih tangi awan nih. Bangsawan. Nah, itu kalau mau kita bangun jam 12 pun atau siang itu tidak ada masalah. Tapi bukan berarti itu kita malas. Jadi mungkin kalau misalkan saya ya, ini pengalaman pribadi saya kan ekspor, sedangkan negara tujuan kita, misalkan di Amerika, itu memiliki timeline yang berbeda. Nah, justru saya lebih banyak bekerja itu ketika malam. Nah, jadinya saya jadi bangsawan. Bangsa nih tangi awan, bangunnya jadi siang-siang. Jadi kan nggak setiap hari itu kalau diperlukan aja. Jadi yang saya jelaskan yang kedua adalah unlimited income. Jadi yang saya jelaskan tadi, 15 juta pun menjadi seorang direktur itu sebenarnya relatif sekali untuk dibilang besar. Bahkan ya dengan bonusnya bisa satu tahun bisa 1 M lah istilahnya gitu kan untuk menjadi direktur. Tapi hanya berbekal jualan kopi di Coffee Break. Nah, itu yang ada di mana-mana, itu banyak Coffee Break. Itu bisa mendapatkan 3 M dalam 1 bulan. Tapi tentu ada risknya. Jadi kita harus mengontrol risikonya itu. Yang ketiga adalah king in your territory. Jadi saya lebih memilih menjadi seorang raja di kerajaan kecil, meskipun dibandingkan menjadi jenderal dari perusahaan yang besar di Amerika. Ya tentu itu punya plus negatifnya lah. Itu pilihan kalian. Nah, yang keempat adalah spirit personal dan bisnis finance. Jadi sebuah usaha itu kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Itu yang menjadi kelemahan banyakkan orang di Indonesia. Jadi ada untung ya dibuat foya-foya, dibuat makan. Nah, cara menjadi seorang yang bisnisnya bisa sukses itu minimal 3 tahun itu tidak kita makan dari bisnis itu untuk di startnya ya. 3 tahun kita tidak boleh memakan hasil dari usaha itu sampai usaha kita itu stabil. Yang kelima adalah certainty is pass away. Jadi semuanya yang serba pasti itu sudah bukan hal yang kita nikmatin. Contohnya, kalau kuliah mungkin bisa mendapatkan uang saku di awal bulan. Nah, terus kalau mungkin gaji di akhir bulan. Itu sudah pasti nih, saya mendapatkan uangnya 1 bulan itu segini. Itu tidak bisa nikmatin lagi. Tadi sebuah usaha itu kadang ada naik turunnya, seperti roda berputar. Kita kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah, itu harus kita beradaptasi. Nah, sedangkan kalian kan generasi milenial kan sudah bisa pandai beradaptasi. Nah, itu yang harus kita mulai lagi di situ. Nah, terus yang keenam adalah terutama ke generasi milenial, itu kan mereka cenderung tidak mengutamakan pokoknya untung, pokoknya duit. Nah, itu tidak. Generasi milenial itu lebih mengutamakan mainnya itu main ke hati, perasaan gitu. Mereka punya ideologi. Saya itu punya gini, tapi orang tua saya itu nggak bolehin gitu. Nah, kayak gitu. Nah, saya itu pinginnya kuliahnya itu sebenarnya mau jadi artis gitu. Tapi kok ya yang ada kuliahnya di ekonomi kan gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa
mewujudkan semua mimpi kita, kemampuan kita, skill yang kita punya. Saya misalkan pintar melukis, saya akan menjadi seorang pelukis terkenal. Itu menjadi seorang entrepreneur bisa dilakukannya. Sedangkan kalau kita menjadi entrepreneur itu ya kita terbatasin dengan kan kewajiban kita kan gitu. Terus yang ketujuh adalah good job opportunities. Jadi memang entrepreneur ini tadi kan membantu menciptakan lapangan pekerjaan tadi. Ketika di zaman digital semuanya serba dikurangin, karyawan semua serba robot, serba AI, semua itu kita masih punya peluang untuk menciptakan pekerjaan. Jadi memberikan dampak yang positif dan membuat negara kita menjadi lebih maju. Nah, itu di tangan kalian. Terus yang terakhir, menjadi seorang entrepreneur tadi saya jelaskan bahwa kita setelah kalian kuliah itu nggak selesai belajarnya. Kita justru mulai ini, baru mulai. Jadi kita belajar itu sampai kita meninggal, sampai kita mati. Nah, gitu. Jadi bahkan hari ini pun saya masih harus belajar bagaimana mendirikan usaha yang lain. Ketika usaha ini ya sudah stabil, jangan mau berhenti untuk memberikan improvisasi diri. Kita mau usaha yang lain, harus belajar dari ikan. Saya ikut jurusan ekonomi, saya belajar ikan. Sekarang saya belajar di AMDK. Itu semuanya belajar terus. Jadi bukan kita memiliki kemampuan di awalnya semua serba bisa. Saya harus belajar semuanya itu. Mulai marketingnya, keuangannya, human resource-nya, semuanya kita harus belajar di situ. Oke, saya akan coba mengutip dari Jeff Bezos. Itu kan pasti tahu kan Amazon foundernya. Jadi we are our choice. Build yourself a great story. Jadi itu pilihan kalian, terserah kalian. Kalian mau jadi seperti apa, itu ada di tangan kalian. Apakah kalian ingin memiliki pengalaman yang hanya begitu-begitu aja diulang lagi, atau memiliki story yang sangat luar biasa. Tapi tentunya juga ada risiko di situ. Jadi seperti kita menaikin gunung, itu pasti ada lembahnya. Jadi nggak mungkin kita naik terus, itu tidak mungkin. Nanti kalau sudah di atas nggak bisa ada oksigen, kita akan susah untuk bernafas. Jadi ada naik turunnya dalam sebuah pengalaman menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu tergantung di tangan kalian. Keputusan ada di tangan kalian. Oke. Sekarang yang kedua, ini kembali lagi kita akan kuis. Waduh, lumayan ini 100.000 ini. Untuk apa ya? Untuk beli Indomie mungkin tadi 1 dus atau gimana? Oke, pertanyaan kedua adalah coba bisa di chat ya. Ini chatnya bisa keluar ya Mbak ya? Oke, bisa chatnya. Karena saya bidangnya di ikan. Ikan apa yang bikin sakit hati? Oke, itu pertanyaan kedua. Nah, tadi sudah Ivan tadi yang sudah mendapatkan 100.000 lah. Ikatan hati. Waduh, tapi bukan itu pertanyaan jawabannya. Ayo dijawab lagi. Siapa yang mau ini? 100.000 OVO. Bisa untuk GrabFood nanti. Bisa untuk memasukkan ekonomi UKM di Indonesia. Ayo. Ikan nggak suka sama kamu. Aduh, kasihan. Ikan nggak suka sama kamu. Itu capek deh. Ayo masih ada, saya kasih waktu 1 menit. Ikan teringat mantan. Mantannya kenapa, bro? Lele, ikan paus. Ikan apa? Ayo. Jadi saya usahanya ikan, pingin tahu nih, ikan apa yang bikin sakit hati? Ikan buntal karena suka galau. Ikan buntal bisa galau ya? Ikan live without, waduh, ya, ini siapa ini? Sheila, pemenang kuis kedua adalah Sheila. Sheila, Anda berhak mendapatkan 100.000 OVO dari saya. Wah, alhamdulillah ini rezeki ini. Oke. Lumayan lah 100.000 bisa untuk
apa nanti malam bisa untuk jalan-jalan atau nonton. Ini waktunya Venom ini. Oke, kita kembali ke materi sedikit ya. Oke, sekarang kita harus memulai start now, make your own business. Jadi jangan besok, jangan lusa, tapi memulailah dari sekarang. Bukan harus memulai usaha yang besar-besar atau apa, tapi kita mulai dari diri kita dulu. Jadi bulatkan tekad dulu. Oke, kita kutip lagi dari seorang yang sangat sukses adalah Steve Jobs. Nah, ini yang pendirinya dan co-founder dari Apple ya. Have the courage to follow your heart and intuition. Jadi hati dan intuisi kita itu sebenarnya sudah tahu saya itu pinginnya jadi seorang apa. Nah, yang lain itu adalah urusan nomor 2. Jadi tanyakan ke diri kita, bulatkan tekadnya kita gitu. Kalian mau jadi seorang apa sih? Setelah lulus ini mau ngapain? Mau jadi pengangguran atau mau jadi pengacara? Sama ya pengacara. Pengangguran banyak acara pengacara itu. Nah, atau apa yang lain. Nah, itu bulatkan tekad dari kita sendiri dari awal. Mulai dari diri kita. Oke. Terus seperti yang saya jelaskan tadi adalah mengenali diri kita sendiri. Kemampuan kita itu apa sih? Jadi karena nggak ada jalan yang 100% petunjuk itu adalah benar. Gimana menjadi orang yang sukses atau memulai bisnis itu saya pernah belajar itu bahwa memulai bisnis itu dari hobi atau bisnis itu dari orang tua. Bisnis itu adalah part time atau full time. Itu semuanya benar. Nggak ada yang 100% itu salah, itu nggak ada. Bahkan 100% benar itu juga nggak ada. Jadi yang tahu jalannya kalian itu, yang bisa memutuskan kemana kalian akan melangkah, itu mulai dari kita. Nah, di situ kita harus mengenali dulu siapa kita, apa kemampuan kita ini, dan passion kita itu di mana. Gitu. Saya passionnya amis-amis ria, nggak semua orang bisa beramis-amis ria. Ada yang memegang ikan pun, apa ini, gitu kan. Nah, kalau kayak saya gini kan ya setiap hari harus ketemu dengan ikan ya nggak mungkin lah ngangkatnya kayak seperti ini kan. Nah, seperti itu. Jadi passionnya kita itu di mana? Oke. Selanjutnya adalah kita harus bikin bisnis plan yang benar. Nah, kalau ini mungkin DFE sudah banyak diajarkan dan menjadi mata kuliah ya. Jadi ini hanya saya meringkas lah gitu. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis itu bukan seperti sprint, tapi sebuah maraton. Jadi untuk itu kita harus mempersiapkannya dulu. Kita mulai speednya itu seperti apa, kita mau berhenti di mana maraton itu. Jadi jangan sampai karena kita kecapean menyerah. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi ketika mimpi kita itu ternyata dirasa sulit, itu bukan salah mimpinya yang harus diganti, tapi bagaimana cara kita merubahnya menjadi sebuah strategi untuk mencapai mimpi itu. Gitu. Banyak jalan menuju Roma, nah, itu istilahnya. Jadi kita harus mempersiapkan bisnis plan yang bagus. Siapkan model bisnisnya, mau bisnis apa ini dulu nih, mau bisnis makanan, mau bisnis baju, atau mau startup yang serba online. Nah, terus habis itu kita kebutuhan modalnya berapa, itu harus kita perhitungkan dulu. Nah, seringkali ya karena kita nggak memperhitungkan modal itu juga kadang blunder. Tapi bukan berarti modal adalah segalanya, itu juga salah. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di era sekarang ini modal itu bukan menjadi sebuah kendala. Bank-bank pun berlomba-lomba untuk bisa menyalurkan kreditnya. Nah, oke, terus kita lakukan adalah riset pasar. Jadi kita harus kenali dulu buyer persona. Jadi namanya buyer persona adalah siapa yang akan kita targetkan. Gitu. Terus buat customer journey. Jadi kita harus membuat bagaimana customer itu mengenali produk kita. Jadi kayak tadi saya sebutkan ada Starbucks, ada Coffee Break. Apa sih pembedanya gitu? Bagaimana kita memberikan impuls buying ke mereka untuk membeli produk kita?
itu menjadi harus kita pertimbangkan. Kalau Starbucks kan mahal, Coffee Break kan murah, tapi kan punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus kita tentukan juga. Selain itu juga harus mengukur kekuatan kompetitor tadi. Yang diserap marketnya dari Excel Show, Starbucks itu seberapa besar sih? Nah, kita mau berada di atas atau mau berada di bawah Coffee Break atau mungkin kayak di Janji Jiwa, Kopi Su atau yang lain-lain itu kan berada di middle gitu kan, harga juga sudah mulai agak mahal gitu kan, tapi juga kan kualitasnya kan juga lumayan yang gitu. Jadi itu harus kita ukur juga nih, siapa sih menjadi pesaing kita itu. Entah itu pesaing langsung, jadi kayak sama-sama kopi, atau mungkin pesaing yang tidak langsung, mungkin jualan teh. Nah, itu kan juga menjadi kompetitor kita di market kita. Terus habis itu kita juga harus mencari supplier. Kayak saya supplier ikan itu mulai dari Irian sampai Ternate sampai dari Aceh itu saya ya blusuk-blusuk sendiri. Saya bahkan 2 tahun ada di Ternate, di Bacan, di Obi. Terus sebelum lulus saya belum wisuda saya. Jadi ketika menunggu jadwal wisuda itu saya sudah eh, berpetualangan. Jadi ya jiwa mudanya itu saya punya pengalaman bertualangan di sana. Mulai dari 2000 berapa ya 2008 mungkin saya sudah mulai berlalang buana sana. Terus kita harus membuat alur produksi. Jadi saya bilang kan the right man in the right place. Jadi kita harus buat alur produksinya seperti apa. Siapa yang ada di sana. Nah, itu kalian harus sudah memperhitungkan semuanya. Terus bagaimana mempromosikannya. Ini sama-sama, misalkan nih contohnya nih, kalian pernah makan pecel kan? Pecel 10.000 dapat lah. Kalau Indonesian salad with peanut butter, kira-kira pernah makan nggak? Nah, itu nama lainnya dari pecel kalau di restoran. Itu harganya 50.000 minimal. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi rencana promosi itu sangat penting. Marketing itu bisa menentukan harga, bagaimana, tapi ya tentu ada cost-nya kan gitu kan. Ya, kalau pecel ya ikannya tempe, kalau tadi instan salad ya mungkin ikannya mungkin dengan ikan dori atau ikan salmon. Nah, itu bedanya kan di situ. Nah, terus tentukan target dari kalian. Jadi sebuah bisnis plan itu memiliki paling utama adalah BEP. Jadi targetnya kalian itu berapa lama sih bisnis itu bisa BEP. Kenapa mau ngitung itu? Karena kita harus tahu kapan sih ini akan bisa menghasilkan dari modal kita bisa tercover semua. Ini sudah BEP itu sudah kembali modalnya. Untuk apa? Untuk memulai bisnis yang lain. Istilahnya kita ekspansi nanti. Itu akan dijelaskan di poin yang lain. Terus oke, kita mulai di yang berikutnya adalah memaksimalkan branding. Jadi ketika tadi bisnis journey, customer journey itu kita bikin logo, bikin merek. Nah, merek itu membuat pembeda dari sama-sama tehnya, ada Tongji, ada Gopek, ada Tibrek atau yang lain-lain. Itu memiliki sendiri-sendiri kan. Nah, terus yang kedua adalah kita di era yang digital market, ya itu kita harus optimalkan untuk saat ini dan integrasikan dengan e-commerce. Sekarang kan sudah ada Topet, ada Shopee dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi sebuah media kalian untuk marketing yang paling murah. Tinggal klik-klik-klik di HP atau di komputer kalian, kalian sudah punya toko. Kalau zaman dulu, buat toko itu minimal sudah puluhan juta, ratusan juta. Jadi saya bilang tadi, modal itu bukan menjadi kendala di zaman kalian. Karena semua di era digital ini sudah dimudahkan kalian semuanya. Oke, kemudian adalah produksi. Jadi di produksi itu selain kita hanya membuat produk, misalkan HP lah, HP
Halo Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Teman-teman bisa dengar suara Kak Ratna? Bisa, Oke, Kak. bisa. Oke, mungkin lagi ada kendala jaringan dari Mas Vicky. Nah, sambil kita menunggu untuk Mas Vicky untuk join kembali di Zoom meeting siang hari ini, Kak Ratna mau bagiin informasi sedikit buat teman-teman yang hadir hari ini. Kita ada namanya program mahasiswa wirausaha, yang dimana program ini memang diperuntukkan buat teman-teman yang ingin belajar bisnis, yang punya ide bisnis tapi teman-teman punya kendala terkait mentor, kemudian teman-teman punya kendala terkait permodalan, dan kalian masih bingung nih, ide bisnis kalian mau diarahkan kemana, bagaimana strategi marketing, bagaimana strategi untuk penjualan, dan biasanya masalah produksi, untuk masalah produksi, masalah ekonomi klasik, ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsinya. Nah, teman-teman bisa dapatkan semua hal tersebut, jawabannya ada di program mahasiswa wirausaha yang akan buka sebentar lagi. Kita akan launching, buka lagi untuk periode 2022, akan ada pengumumannya di bulan Desember. Jadi teman-teman silahkan untuk teman-teman pantau terus websitenya DPKK Universitas Airlangga. Dan oke, sudah hadir kembali Mas Vicky. Selamat siang. Saya kembali lagi Mas Vicky. Tadi sempat memang kalau misalkan hujan, memang kita pasti ada kendala jaringan, tapi kita harus ambil hikmahnya, walaupun ada kendala jaringan, tapi di era sekarang kita seperti tadi Mas Vicky bilang, di eranya generasi Z sekarang ini dimudahkan dengan adanya teknologi, di mana Mas Vicky ada di beda kota dengan saya, tapi kita masih berkumpul nih bersama. Mungkin ada teman-teman dari luar pulau, tapi kita bisa belajar bersama, bertemu bersama. Kalau dulu kita harus menunggu waktu untuk kita berkumpul bersama dalam suatu auditorium gitu ya Mas Vicky. Saya kembali lagi ke Mas Vicky. Silahkan Mas. Oke. Kita tadi sampai mana? Oke, tadi uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang memang. Jadi untuk itu kita harus melakukan planning untuk cash flow kan ini. Jadi dalam 1 bulan itu kebutuhan kita berapa. Nah, inventory yang kita harus perhatikan dalam 1 bulan biar tidak ada late produksi yang terjadi. Nah, itu yang harus kita planningkan semuanya. Terus kemudian adalah strategi marketing. Nah, sekarang setelah orang tahu produk kita itu seperti apa, tadi saya ada R7, kita ada produk ikan yang bisa siap ekspor. Nah, bagaimana untuk mereka membeli kembali, memberikan efek impulse buying ke mereka. Nah, itu harus kita pertimbangkan, harus kita atur strateginya. Gimana sih mereka untuk membeli lagi, gitu. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh pada tingkat penjualan kita. Kita harus tingkatkan terus nih, seorang perusahaan itu usaha. Kalau bisa ya jangan hanya satu, meskipun ini contoh ekstrimnya ada gaduh hanya bikin di satu kota. Tapi kan mereka itu semakin tahun kan semakin banyak peluangnya, pelanggannya itu semakin banyak, market penjualan mereka akan semakin besar gitu kan. Dengan meskipun hanya dalam satu kota hanya dijual di sana aja gitu kan. Tapi itu kan pilihan gitu kan. Tapi penjualan itu menjadi seorang perusahaan itu pasti harus ditingkatkan. Itu wajib. Karena kenapa ya? Karena kita ada planning kan, ada target tadi BEP-nya gitu kan. Nah, karena itu diperlukannya brand awareness. Jadi mereka harus tahu produk kita itu apa sih, kelebihannya itu apa sih, kenapa kok kita harus beli lagi. Kayak tadi ada Carnivore, itu produk Carnivore itu, daripada saya harus beli makan all you can eat yang di mall, mungkin risiko COVID-nya tinggi, saya makan di rumah aja lah sama keluarga, saya pesan carnivore.id. Atau kalau pingin saya ganteng nih cowok, saya pakai Bromen kan tadi gitu. Nah, itu gimana sih menunjukkannya, itu kita harus iklan lagi atau apa, itu kita harus mengerti brand awareness kita itu seperti apa yang kita kenalkan ke market kita. Terus kita harus manfaatkan setiap momen. Jadi kalau sekarang itu
tanggal yang sama itu menjadi tren ya, sekarang 11-11, sekarang habis itu 12-12. Nah, apalagi nanti ada Nataru. Bahkan seusaha saya di cold storage itu ada momen-momen tertentu. Jadi ketika ada kongsi facai, Xinjia, nah itu di dekat-dekat itu semua produksi akan mencapai harga yang paling tingginya gitu. Jadi karena kebutuhan permintaannya itu besar, harga itu akan mengikuti demand-nya kan gitu kan. Suplai-nya berkurang sedangkan demand-nya besar, harga akan menjadi naik dan itu akan menjadi profit kita gitu kan. Berikutnya adalah ketika tadi saya bilang ketika sudah mencapai BEP, apa sih yang harus dilakukan ketika BEP? Kan setidaknya saya nggak akan rugi gitu kan. Saya modalnya 10 juta, setelah setahun sudah BEP. Terus ngapain? Kan menikmati aja untungnya kita. Enggak, itu salah. Jadi kita harus ekspansi. Kalau misalkan tadi di zaman sekarang kita bisa bikin reseller. Kalau saya di air bisa bikin distributor. Jadi nggak harus kita ada di Aceh atau saya harus ada di Merauke. Nah, cukup ada rekanan kita di sana. Ada reseller, ada dropship, ada cabang. Nah, terus yang kenapa hal itu? Karena kita harus, tadi saya bilang pengusaha, entrepreneur itu seperti roda yang berputar. Kita harus memiliki alternatif plan. Ada saatnya kayak seperti COVID ini kan kita nggak pernah tahu hal ini akan terjadi. Di situ kita harus memiliki tahan banting sebuah usaha gitu kan. Dulu ada yang namanya krisis 98. Terus ada namanya mortgage, subprime mortgage. Nah, banyak terjadi bahkan dalam era berapa tahun itu terjadi krisis di dunia ini. Nah, itu kita harus memiliki alternatif. Seperti saya tidak menempatkan semua telur itu dalam satu keranjang. Ketika ada goncangan, nah, itu kita harus ada alternatif telurnya ini biar nggak pecah semua. Gitu kan. Makanya itu saya ada usaha ikan, saya ada usaha air. Jadi itu bisa memudahkan kita untuk tahan banting di era yang serba tidak pasti ini. Oke. Saya mengutip lagi dari Mark Zuckerberg. Jadi dia mengatakan, I think a simple rule of business is if you do things that are easier first. Nah, jadi kita lakukan yang paling mudah dulu. Jadi nggak perlu yang susah-susah dulu. Kita pakai yang paling mudahnya, apa yang bisa kalian lakukan. Nah, yang lainnya itu bisa kita lakukan setelah kita sudah melakukan itu yang besar, progresnya gitu. Jadi itu sudah hal yang besar kita melakukannya gitu, mulai awal itu semuanya akan dimudahkan. Jadi dulu saya nggak membayangkan saya bikin perusahaan air minum itu untuk mencapai SNI itu 9 tahun. Bayangin. Untuk air minum itu butuh 9 tahun untuk mendapatkan SNI. Nah, seperti itu. Hal yang seperti itu menjadi tantangan pasti, tapi kita mulai dari awal-awalnya dulu. Mulai dari apa? Kita mulai halalnya dulu. Ketika semuanya itu sudah bisa, kita mulai dulu yang lebih mudah. Yang lainnya akan mengikuti. Insya Allah pasti rezeki itu akan ada, Tuhan yang mengatur lah kalau itu. Karena itu kita harus memiliki mimpi yang besar, mulai dari yang paling kecil dulu, yang paling gampang dulu, dan lakukan sekarang juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.